Selama hari raya roti tidak beragi, para imam kepala dan ahli Taurat berencana menangkap Yesus. Malam itu, Yesus dan para muridnya yang lain sedang menyantap perjamuan Paskah bersama. Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Setelah Yesus dan para muridnya yang lain selesai menyantap perjamuan Paskah, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Di sana ada sebuah taman bernama Getsemani. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dia menjatuhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. "Mengapa kamu tidur? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Salam Rabi. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tidak lama sesudah itu, Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Lalu mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan untuk dihadapkan kepada Gubernur Pontius Pilatus. Tetapi ia tidak menemukan kesalahan padanya.
Lalu ia menyuruh membawa Yesus kepada Herodes karena ia tahu bahwa Yesus adalah seorang dari wilayah Herodes. Herodes yang mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dia telah bersalah kepada Allah kami. Dia telah memuja Allah kami. Dia telah menghasut rakyat dengan ajarannya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya mengolok-ngolok dia. Mereka mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya, lalu menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota. Dan karena pembunuhan, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Dia telah bersalah kepada Allah kami. Dia telah memuja Allah kami. Dia telah menghasut rakyat dengan ajarannya. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, tidak ada suatu kesalahan pun kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. tetapi dengan berteriak mereka menuntut supaya ia disalibkan. Dia telah bersalah kepada Allah kami. Dia telah memuja Allah kami. Dia telah menghasut rakyat dengan ajarannya. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Nyamkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan membebaskan Barabas bagi mereka, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ia menyuruh tentaranya membawa air. Ia lalu mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo cepat! Maju! Ya!
Hei, mari sini, bantu dia. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, "Sungguh, orang ini anak Allah." Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, seorang majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kemudian Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang masih baru, yang belum pernah dimakamkan seseorang, yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah hari Sabat lewat, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena dan perempuan lainnya ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Guru, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. aku telah melihat Tuhan. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada kedua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar, kepada murid-muridnya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya Tuhanku dan Allahku, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.